Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Terima kasih sudah datang kembali di Layar Teologi. Kita langsung mulai saja. Siap-siap ya, karena kita bakal bahas topik yang super menarik, kontroversial, dan dijamin bikin kamu mikir ulang tentang bagaimana dakwah di Indonesia berubah drastis dalam 10 tahun terakhir. Topik kita kali ini, siapakah apologet Islam terbesar di Indonesia? Dan kita akan fokus pada satu nama yang mungkin sudah sering kamu dengar di dunia YouTube religi Indonesia, Zulkifli M. Abbas, atau yang lebih akrab disapa Bang Zuma. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, ambil dulu kopi atau teh kamu, duduk yang nyaman, karena perjalanan kita hari ini akan penuh data, cerita menarik, dan tentu saja beberapa fakta yang mungkin bikin kamu kaget. Dari mimbar masjid ke layar smartphone. Coba bayangkan, Indonesia sekitar 20 tahun lalu. Kalau kamu mau dengar ceramah atau kajian agama, pilihannya terbatas. Kamu harus pergi ke masjid, ikut pengajian, atau kalau beruntung, nonton di TV nasional jam-jam tertentu. Tapi sekarang, dunia sudah berubah total. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sedang mengalami apa yang para peneliti sebut sebagai pergeseran tektonik dalam konsumsi konten keagamaan. Mimbar fisik di masjid-masjid kampung sekarang punya kompetitor berat, YouTube, TikTok, dan Facebook. Dan di tengah revolusi digital ini, muncul satu genre dakwah yang super populer sekaligus super kontroversial. Genre ini dikenal dengan nama Kristologi, yaitu studi kritis Islam terhadap teologi Kristen. Nah, pertanyaannya, dari mana sih fenomena ini muncul? Para pengamat sepakat bahwa ada satu titik balik penting, yaitu aksi bela Islam 212 pada tahun 2016. Pasca peristiwa itu, terjadi lonjakan permintaan akan konten keagamaan yang tegas, konfrontatif, dan menegaskan identitas. Dan siapa yang muncul memenuhi permintaan pasar ini? Bukan ulama dari pesantren tradisional, bukan juga profesor dari kampus Islam negeri, melainkan para pejuang digital. Orang-orang yang membangun otoritas mereka melalui kemampuan debat, retorika tajam, dan penguasaan algoritma media sosial. Mengenal lebih dekat, siapa sebenarnya Bang Zuma? Oke, sekarang kita masuk ke tokoh utama kita hari ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut, saya harus klarifikasi satu hal penting. Karena ternyata di Indonesia itu ada beberapa orang dengan nama mirip-mirip Zulkifli yang sama-sama aktif di dunia dakwah. Jangan sampai salah orang ya. Zulkifli yang kita bahas hari ini adalah Zulkifli M. Abbas, berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia berafiliasi dengan Makassar Mu'alaf Conversion Center Indonesia atau disingkat MMCI. Fokus utamanya adalah kristologi praktis dan debat lintas agama. Dia berbeda dengan Zulkifli Muhammad Ali yang sering disebut Ustadz Akhir Zaman. Itu orang lain. Ustadz Akhir Zaman fokusnya pada eskatologi atau hari kiamat, berbasis di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan pernah terlibat kasus hukum pada tahun 2018. Jadi, ingat ya, Bang Zuma yang kita bahas adalah yang dari Makassar. Nah, ada satu hal menarik soal panggilan Bang ini. Perhatikan, dia dipanggil Bang, bukan Ustadz atau Kiai. Kenapa ini penting? Panggilan Bang atau Abang itu menyiratkan kedekatan egaliter. Ada nuansa jalanan, nuansa pelindung, nuansa saudara seperjuangan. Beda banget kan dengan gelar Ustadz atau Kiai yang terkesan lebih formal dan hierarkis? Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari personal branding yang sangat disengaja. Mari bicara angka. Seberapa besar sih pengaruh Bang Zuma? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, data dan statistik. Saya tahu, angka-angka kadang membosankan, tapi percaya deh, angka-angka ini bakal bikin kamu tercengang. Per Desember 2025, kanal YouTube resmi Bang Zuma yang bernama Zulkifli M. Abbas Official memiliki statistik sebagai berikut. Jumlah subscriber 444.000. Total penayangan video 121,8 juta views. Tapi tunggu, ini yang paling gila. Jumlah video yang sudah diunggah 6.890 video.
Coba bayangkan itu sebentar. Hampir 7.000 video. Itu artinya rata-rata Bang Zuma mengunggah lebih dari 3 video per hari selama 6 tahun. Setiap hari, tanpa libur. Ini bukan lagi rajin, ini sudah level industrial. Strategi ini punya nama keren dalam dunia digital marketing. Saturation bombing. Membanjiri algoritma dengan konten supaya kata kunci apapun yang terkait debat Islam Kristen kemungkinan besar akan memunculkan wajah Bang Zuma. Dan untuk estimasi pendapatan, sekitar 2.000 sampai 7.000 dolar per bulan atau setara sekitar 30 sampai 100 juta rupiah. Itu baru dari AdSense YouTube saja, belum termasuk donasi langsung dari jamaah. Gaya street fighter, tampol, bungkam, skakmat. Nah, sekarang kita bahas yang lebih seru lagi, gaya komunikasi Bang Zuma. Kalau kita bandingkan dengan apologet lain, masing-masing punya karakteristik berbeda. Menachem Ali, gaya dosen. Akademis, detil, fokus pada bahasa semitik dan filologi. Dondi Ten, gaya analis. Terstruktur, presentasi data, logis. Nah, Bang Zuma, gaya petarung, gladiator, street fighter. Coba lihat judul-judul video di kanalnya. Bang Zuma tampol lulusan terbaik STT. Bang Zuma tampol pendeta wanita Kristen ini belajar ke Bang Zuma. Jutaan Kristen ikut menyaksikan. Tampol, bungkam, skakmat, syok, menyerah. Kata-kata ini adalah leksikon standar dalam ekosistem Bang Zuma. Bahasa yang konfrontatif, visceral, dan seringkali menggunakan terminologi kekerasan simbolik. Dan tahu nggak yang lebih menarik? Durasi video-video Bang Zuma itu ekstrem panjang. Rata-rata 132 menit atau lebih dari 2 jam per video. 2 jam lebih, bro. Ini menunjukkan bahwa audiens Bang Zuma bukan penikmat konten pendek yang gampang bosan. Mereka adalah pendengar setia yang mungkin memutar video ini sebagai latar belakang audio saat bekerja atau beraktivitas. Istilah kerennya, parasocial relationship, hubungan emosional satu arah yang sangat kuat antara kreator dan audiens. Bang Zuma bukan cuma YouTuber bagi mereka, tapi sudah seperti saudara, teman, bahkan panglima. Pertarungan para raksasa. Siapa kompetitor Bang Zuma? Oke. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Bang Zuma adalah apologet Islam terbesar di Indonesia? Untuk menjawab ini, kita harus bandingkan dia dengan pemain-pemain besar lainnya. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Pesaing terberat Bang Zuma adalah Dondi Ten. Kalau Bang Zuma adalah street fighter, maka Dondi Ten adalah sang titan, raja angka, penguasa statistik. Coba bandingkan data mereka. Subscriber Dondi Ten 1,3 juta, Bang Zuma 444.000, Dondi unggul hampir 3 kali lipat. Total views Dondi Ten 328 juta, Bang Zuma 121 juta, Dondi unggul hampir 3 kali lipat. Daily views Dondi Ten sekitar 300.000 sampai 400.000 per hari, Bang Zuma sekitar 50.000 per hari. Dondi unggul 6 kali lipat. Jadi kalau bicara angka murni, Dondi Ten jauh di atas. Kenapa Dondi Ten bisa begitu dominan? Pertama, narasi mualaf. Dondi secara eksplisit memposisikan diri sebagai mantan domba yang hilang, memberikan perspektif insider yang sangat diminati audiens muslim. Kedua, kualitas produksi. Konten Dondi lebih terstruktur, seringkali berupa presentasi data atau analisis logis yang lebih mudah dicerna oleh audiens awam, berbeda dengan debat kusir berjam-jam ala Bang Zuma. Tapi tunggu, ada pemain lain juga. Ada Menachem Ali dengan sekitar 148.000 subscriber. Angkanya memang lebih kecil dari Bang Zuma, tapi Menachem memegang otoritas epistemik. Dia ahli bahasa semitik dan filologi yang sering dijadikan rujukan oleh apologet lain. Kalau dianalogikan, Bang Zuma adalah infanteri di garis depan, sementara Menachem adalah ahli strategi di garis belakang. Ada juga kanal-kanal institusi besar. Mualaf Center Hagia Sophia, 759.000 subscriber, didirikan oleh almarhum Insan Mokoginta. Nabawi TV, 786.000 subscriber.
Ini hub media yang sering menampilkan Bang Zuma sebagai bintang tamu. Jadi secara hierarki angka, Bang Zuma berada di bawah Donditan dan kanal-kanal institusi besar. Tapi ceritanya tidak sesederhana itu. Plot twist, jaringan yang lebih besar dari angka. Nah, disinilah riset ini menemukan sesuatu yang menarik. Para apologet ini ternyata tidak beroperasi sendirian. Mereka membentuk semacam jaringan atau dalam bahasa keren, kartel apologetika digital. Kolaborasi antar kanal sangat tinggi. Donditan sering berkolaborasi dengan Bang Zuma dalam video berjudul Kajian Krislamologi. Video-video kolaborasi ini meraup ratusan ribu views. Nabawi TV menjadikan Bang Zuma sebagai tamu reguler. Salah satu videonya berjudul 5 pertanyaan favorit non-muslim bersama Zulkifli Abbas sudah ditonton 401.000 kali. Vertizon TV dengan 312.000 subscriber juga sering menyalurkan konten serupa. Nah, ini implikasinya yang menarik. Meskipun kanal pribadi Bang Zuma hanya 444.000 subscriber, wajah dan suaranya hadir di kanal Donditan yang punya 1,3 juta subscriber, di Nabawi TV yang punya 786.000 subscriber, dan berbagai kanal besar lainnya. Kalau kita jumlahkan agregat jangkauan melalui jaringan ini, pengaruh Bang Zuma jauh lebih besar daripada statistik kanal pribadinya. Dia adalah konten itu sendiri bagi ekosistem ini. Dari digital ke dunia nyata, Makassar Mu'alaf Center Indonesia atau MMCI. Tapi pengaruh Bang Zuma tidak berhenti di dunia maya. Berbeda dengan kreator konten murni yang hanya eksis di layar, Bang Zuma punya basis operasional fisik, Makassar Mu'alaf Center Indonesia atau MMCI. Apa yang dilakukan MMCI? Pembangunan Masjid Nur Maulidah, pembinaan mu'alaf, bantuan sosial. Dan ini strategis banget. Lembaga fisik ini memberikan legitimasi moral. Bang Zuma bukan sekedar YouTuber yang mencari AdSense, melainkan pejuang dakwah yang membangun umat. Ini membentengi dirinya dari kritik komersialisasi agama. Dana yang dihimpun dari YouTube dan transfer langsung diputar kembali ke aset fisik seperti masjid. Masjid itu kemudian menjadi lokasi pembuatan konten baru, testimoni mu'alaf, kajian, dan sebagainya. Ini adalah siklus mandiri yang cerdas antara online dan offline. Yang menarik, manajemen donasinya juga terorganisir. Mereka menggunakan kode unik transfer, misalnya akhiran 999 atau 111, untuk membedakan sumber dana antara pembangunan masjid dan operasional. Profesional juga kan? Kenapa konten ini begitu diminati? Oke, sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa sih konten seperti ini begitu laris? Kenapa video debat berdurasi 2 jam lebih bisa ditonton ratusan ribu orang? Jawabannya ada di psikologi audiens. Dalam landscape Indonesia yang plural, ada kecemasan tertentu di sebagian kalangan muslim tentang kristenisasi atau pemurtadan. Konten seperti yang dibuat Bang Zuma berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Judul-judul seperti tampol, bungkam, skakmat memberikan kepuasan psikologis atau katarsis. Audiens merasa menang ketika melihat Bang Zuma mendominasi lawan bicaranya. Lebih dari itu, Bang Zuma menyediakan argumen siap pakai bagi umat Islam awam untuk menghadapi pertanyaan dari rekan non-muslim atau misionaris. Intinya, Bang Zuma memberikan rasa aman dan kepastian identitas. Ada satu jenis konten yang sangat powerful, video syahadat. Video seperti belum 24 jam Bang Zuma syahadatkan 3 orang adalah konten piala. Bagi audiens, melihat orang non-muslim apalagi yang diklaim sebagai pemuka agama masuk Islam adalah validasi tertinggi atas kebenaran iman mereka. Bang Zuma berperan sebagai bidan bagi kelahiran iman baru ini, status spiritual yang sangat tinggi di mata pengikutnya. Risiko dibalik popularitas. Tapi jangan salah. Posisi sebagai apologet besar juga datang dengan risiko tinggi. Indonesia punya hukum penodaan agama dan UU ITE yang ketat. Beberapa tokoh sudah merasakan jeratnya. Zulkifli Muhammad, Ali, si Ustadz akhir zaman, pernah jadi tersangka ujaran kebencian. Muhammad KC dan Yahya Waloni sudah dipenjara. Di sisi Kristen, apologet seperti Edwin Huta Barat dilaporkan melarikan diri ke luar negeri karena ancaman hukum. Bang Zuma sejauh ini berhasil menavigasi ladang ranjau ini dengan membingkai kontennya sebagai diskusi lintas agama dan edukasi internal. Tapi dengan judul-judul yang provokatif, risiko pelaporan selalu mengintai. Ada juga dinamika counter apologetics.
Dominasi Bang Zuma ditantang oleh kontranarasi dari pihak Kristen. Kanal seperti milik pendeta Ezra Alfred Soru secara aktif membuat video reaksi yang membedah argumen Bang Zuma. Yang ironis, konflik ini justru memberi makan algoritma. Semakin saling serang, semakin relevan kedua belah pihak di mata YouTube. Ini menciptakan apa yang disebut echo chambers atau ruang gema. Pengikut Bang Zuma hanya menonton Bang Zuma, pengikut Ezra hanya menonton Ezra. Jarang terjadi dialog sejati. Yang ada adalah monolog paralel yang saling menyerang. Jadi, apakah Bang Zuma apologet terbesar? Oke, sekarang kita sampai di pertanyaan inti yang sudah kita janjikan di awal. Apakah Zulkifli M. Abbas, Bang Zuma, adalah apologet Islam terbesar di Indonesia saat ini? Jawabannya, tergantung definisi terbesar. Pertama, secara statistik dan kuantitatif, tidak. Gelar terbesar secara angka dipegang oleh Dondi Tan dengan 1,3 juta subscriber dan 328 juta total views. Institusi seperti Mualaf Center Hagia Sophia dan Nabawi TV juga melampaui Bang Zuma. Kedua, secara produktivitas dan aktivitas, ya, Bang Zuma adalah apologet paling produktif dan rajin. Dengan hampir 7.000 video, dia adalah mesin konten yang tak kenal lelah. Mungkin figur yang paling sering muncul di feed karena volume kontennya yang masif. Ketiga, secara gaya dan persona, ikonik. Bang Zuma adalah representasi arketipe street fighter apologet yang paling menonjol. Dia punya street cred yang tidak dimiliki apologet akademis. Bagi segmen audiens yang menyukai gaya konfrontatif, lugas, dan berani, Bang Zuma adalah panglima yang tak tergantikan. Jadi kesimpulan finalnya? Zulkifli M. Abbas, Bang Zuma, adalah salah satu dari 3 besar dalam ekosistem apologetika Islam digital Indonesia. Bersama Dondi Tan si Titan dan Menakem Ali plus Irena Handono sebagai senior scholars. Meskipun bukan yang terbesar secara angka, Bang Zuma adalah ujung tombak yang paling tajam dalam pertarungan teologis harian di media sosial. Dia pelaksana lapangan yang paling aktif, sementara figur lain bermain di level strategi atau analisis. Menyebutnya sebagai salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh, akurat. Mengklaim dia sebagai satu-satunya yang terbesar akan mengabaikan data dominasi Dondi Tan. Penutup. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang dinamika apologetika Islam digital di Indonesia dan posisi Bang Zuma di dalamnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital telah mengubah total cara dakwah dilakukan. Mimbar sudah berpindah dari masjid ke smartphone. Otoritas agama tidak lagi monopoli pesantren, tapi juga dibangun melalui penguasaan algoritma. Apapun pandangan kamu tentang konten-konten seperti ini, satu hal yang pasti, ini adalah realitas baru yang perlu kita pahami dan cermati. Terima kasih sudah menemani podcast episode hari ini. Kalau kamu punya pendapat, pertanyaan, atau topik yang ingin dibahas di episode selanjutnya, jangan ragu untuk sampaikan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kanal Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Dukung Layar Teologi dengan doa, subscribe, comment, and share.